Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pencinta buku, kembali lagi di The Library of Ramadan KH, perpustakaannya Ramadan KH. Kali ini karya yang diangkat oleh kami untuk dibahas adalah karya Ramadan KH, Ladang Perminus. Kenapa ini yang diangkat pertama kali? Sebetulnya judul ini kayaknya memang masih erat kaitannya ya dengan berita yang banyak terjadi di media saat ini ketika banyak yang terungkap tentang apa yang terjadi di perusahaan minyak yang kita cintai itu. Nah, saya tuh sampai nyari tahu gitu ya. Ladang Perminus ini kan sangat terkenal di zamannya ya. Apakah memang Ladang Perminus ini pernah nggak sih diangkat ke dalam lakon teater atau kelompok main teater? Ternyata pernah loh. Ini bulan Agustus tahun 2009 di Bandung dan di Jakarta. Di Bandung lakon tersebut digelar eh, eh, dan di Jakarta itu tunggu. Di Bandung lakon tersebut digelar pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2009. Wow, pukul 2 dan pukul 20 di Gedung Kesenian Rumentang Siang. Begitu tulisannya ya yang saya dapat. Di Jakarta lakon tersebut dipentaskan pada tanggal 12 sampai 13 Agustus 2009 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki di waktu yang sama seperti di Bandung. Iyalah, ternyata ya banyak tanggapan dan ulasan mengenai Ladang Perminus dalam bentuk artikel sesudah dipentaskan nih. Misalnya ada tulisan dari Slamet Sukirmanto, kemudian banyak juga dari Putu Wijaya, kemudian ada dari Ohia Oho Lawa, kemudian banyak banget Kurnia JR yang mengulas. Bahkan ada yang dari pengajar sastra Indonesia di University Bonn, Jerman, yaitu Bertolt Damhauser. Dalam resensinya yang dimuat di Harian Kompas dan majalah Horizon ya tahun 91. Ternyata Ladang Perminus ini kalau dibicarakan ya memang tetap aktual ya di Indonesia. Ini dibahasnya nggak selesai-selesai Ladang Perminus. Saya jadi penasaran gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih cara seorang penulis yang hebat bisa menulis di mana karyanya tuh sustainable. Yang kalau dibaca kayaknya nggak kuno dan masih erat kaitannya kekinian yang rasanya begini, loh kok ini saya banget ya, loh kok ini kejadiannya persis sama seperti yang sekarang ya gitu, padahal ini karyanya udah lama sekali. Saya jadi penasaran bagaimana ya caranya seorang penulis bisa visioner seperti itu. Tentu pasti by data, karena kan orang pintar bicaranya by data, bukan katanya. Walaupun ini sebuah novel, ini adalah cerita teladan seorang angkatan 45 yang jujur di tengah rekan-rekannya yang korup. Novel memihak yang konvensional. Untuk Anda yang berani berbeda, yang berani dimusuhin oleh satu kelompok karena memang Anda memegang kebenaran, rasanya buku ini enak buat dibaca, buat nambah-nambah nyali untuk Anda. Kesibukan di kantor perusahaan minyak Nusantara tampak sekali bertambah. Semua tahu kian bertambah banyak uang yang keluar masuk di Perminus. Dan ini berarti juga bertambah banyak keuntungan yang didapat sekelompok orang. Persoalan tanah merupakan pembicaraan di mana-mana karena itulah yang menjadi masalah pertama dalam mendirikan bermacam-macam bangunan, melaksanakan bermacam-macam proyek. Di kamar kerja Subarkah orang berkumpul seperti di pasar saja layaknya. Begitu pula di kamar kerja Herman, di kamar kerja Jailani, dan di kamar kerja Sunjoko, juga di kamar kerja Hidayat. Seseorang minta bicara dengan Hidayat. Ternyata ia berbicara persoalan pembelian tanah di Indramayu. Yang lainnya datang mengabarkan kepada Herman mengenai tanah yang ditunjuk untuk pembangunan proyek Perminus di daerah Cirebon. Yang lainnya lagi melapor mengenai tanah yang di Banten, yang di Semarang, yang di Jogja.
mereka datang kepadaku seperti kepada Menteri Agraria saja, kata Herman. Tapi yang paling beruntung lagi-lagi Pak Sutisna. Mengapa? Tanya Hidayat ketika ia mempunyai kesempatan bicara dengan Herman di kamar kerja temannya itu. Iri. Lalu Hidayat tertawa. Ya tentu saja iri, jawab Herman. Kan aku tahu berapa keuntungannya. Dari tanah di Indramayu saja berapa. Itu mesti sudah kamu maklumi dari dulu-dulu, kata Hidayat tertawa kecil. Dia yang dipercaya soal tanah oleh bos. Mau apa? Herman cuma mendesah saja menunjukkan kesebalannya. Coba, soal tanah di Jalan Timur juga. Lagi-lagi dia yang beruntung, kata Herman. Sudah, ia tutup ke 6 rumah yang ada di sana. Rumah-rumah yang mana? Tanya Hidayat. Ia tidak ingat yang mana yang dimaksud oleh teman bicaranya itu. Masa kamu tidak tahu? Itu yang dekat dengan tempat pembangunan oil center. Kan kata Pak Dirut, tanahnya masih kurang untuk tempat parkirnya. Nah jadinya Pak Sutisna lagi yang mendapat untung. Rumah-rumah yang dekat dengan lokasi itu dibelinya. 6 buah di Jalan Timur. Ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, 2 juta, ada yang 66 juta. Dan dia yang akan menjual kepada Perminus. Harganya bisa berlipat ganda. Hidayat diam saja. Ditatap wajah Herman sambil tersenyum seperti mengejek. Dan kita bisa apa? Bisa apa? Tanya Hidayat kemudian dengan tertawa. Sudahlah, kalau mau ikut mencicipi bilang saja terus terang kepada Pak Sutisna. Pak, apa boleh saya kebagian Pak? Nah begitu saja, itu pun kalau kamu mau. Aku sih tidak mau ngemis. Kita sudah tahu cara dia bekerja. Barangkali dia bekerja tidak sendirian juga. Ada gula, ada semut. Kalau di mana ada keuntungan, semua orang bergerombol. Begitukah kehidupan Hidayat di buku Ladang Terminus ini? Ya, sebenarnya yang menarik dari buku ini, gratifikasi itu diceritakan memang sebuah praktek yang sangat umum, hampir semua melakukan itu gitu. Tapi karakter Hidayat sendiri merasa tidak nyaman dan ditunjukkan bahwa bukan proses gratifikasinya, tapi proses penghargaan antar manusia itu berbasis keuntungan dan transaksi begitu. Sambil di buku ini digambarkan bahwa pada zaman dulu waktu dia masih sekolah pada masa penjajahan Jepang dan lain sebagainya, berbuat baik antar sesama itu tidak berasaskan transaksi gitu. Hubungan normal antar manusia saja, emang kita harus saling membantu, kita harus saling menghargai, kita harus saling menjaga satu sama lain begitu. Dan akhirnya apa yang Ismail dapat dari buku Ladang Terminus tentang memanusiakan manusia walaupun ternyata orang itu sudah tidak menjabat lagi. Karena biasanya kita akan terbaik sama orang yang menjabat karena ingin mendapatkan keuntungan dan kemudahan dari orang yang tersebut. Itu ada di halaman terakhir tuh. Iya. Bagus sekali. Ketika Hidayat merasa kesepian, yang datang udah bisa dihitung. Iya. Karena udah nggak menjabat Karena lagi. sudah tidak ada di Perminus. Poin pentingnya sebenarnya bagaimana kita sebenarnya gini, dapat disadari bahwa praktiknya secara umum itu hubungan antar manusia sebenarnya saling membutuhkan, butuh ada komunikasi, butuh ada irisan kepentingan sebenarnya sampai manusia bisa berinteraksi begitu. Tapi mungkin ada batas-batas moral yang sebenarnya juga sebaiknya tidak ditinggalkan, diajarkan di agama, diajarkan di sekolah, bahwa kita memang harus terus menjaga hubungan satu sama lain begitu, walaupun tidak ada kepentingan, tidak ada urusan yang bersifat profesional mungkin gitu, sebatas ya antar manusia aja selayaknya kita harus berhubungan. Ya mungkin lesson learn ketiga yang bisa kita ambil dari buku Ladang Terminus ini sendiri, sebenarnya
bekerja keras itu penting. Jadi dapat digambarkan terlepas, selain Hidayat pun hampir semua tokoh yang ada di buku ini, itu bekerja keras memperjuangkan yang memang harus dikerjakan begitu. Ketika diberi tanggung jawab dan, eee, yang harus diselesaikan, semua tokoh di dalam buku ini tuh melakukan melakukan pekerjaannya dengan keras. Jadi dapat dibayangkan, dapat digambarkan pada waktu itu di level manajer, perusahaan Perminus di buku ini, itu melakukan trip ke luar negeri seminggu lebih dari 3 kali. Bisa dibayangkan setiap tokoh menerima tamu lebih dari 10 orang mungkin, dan itu merupakan bentuk kerja keras pada tahapan, pada level profesi di sini gitu. Ya, jadi yang dapat kita ambil sebenarnya kita jangan takut dan jangan malas untuk kerja keras karena pasti hasilnya di akhir juga akan terbayar, keringat kita akan terbayar, capek kita akan terbayar. Jadi mau perusahaannya milik siapapun, mau kelompoknya dipimpin oleh siapapun, ketika seluruh, timnya bekerja keras tentu pada akhirnya akan membawa hasil yang optimal begitu. Juga sebaliknya bila kita malas, bila kita banyak mengeluh sambil, berjalannya usaha bersama ini gitu, itu membawa kita kepada kehancuran. Jadi kelompok ini yang nggak akan maju, perusahaannya juga nggak akan maju, atau usaha usaha apapun tidak akan maju begitu.